Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mamang. Pada kesempatan ini kita masih dalam serial edisi khusus Kisi-Kisi SKB Kesehatan Umum CPNS tahun 2021. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Bagi sobat sekalian yang belum bergabung dengan channel Mang IQ, silakan bergabung dengan cara like, comment, and subscribe channel Mamang agar Mamang semakin semangat dalam berbagi berbagai hal, konten-konten menarik yang mungkin tidak berguna untuk Sobat IQ semua. Oke Sobat IQ semua, langsung saja kita pada contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada pertanyaan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Negara Republik Indonesia berasaskan A. Perikemanusiaan, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Gotong royong, atau E. Pelayanan. Mari kita rujuk kepada Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Asas Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu tertuang pada pasal 2, di mana asas dari tenaga kesehatan itu adalah yang pertama perikemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalitas, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, pengabdian, norma agama, dan yang terakhir adalah perlindungan. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah yang A, yaitu perikemanusiaan. Lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah A. Melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan. B. Melakukan reformasi birokrasi tenaga kesehatan. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. D. Mendekatkan tenaga kesehatan dengan masyarakat. Atau E. Memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 3. Di sana menyebutkan tentang tujuan dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Yang kelima, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Lanjut soal berikutnya. Tenaga kesehatan terdiri atas A. Tenaga kesehatan struktural dan fungsional. B. Tenaga kesehatan dasar dan lanjutan. C. Tenaga kesehatan umum dan spesialistik. D. Tenaga medis dan paramedis. Atau E. Tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jawabannya adalah yang E. Tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Yang mana untuk menjawab pertanyaan ini kita merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 8. Di sana disebutkan bahwa tenaga di bidang kesehatan itu terdiri atas tenaga kesehatan dan juga asisten tenaga kesehatan. Lanjut soal berikutnya, yang tidak termasuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah, jadi ini yang tidak termasuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan. A. Tenaga medis. B. Keperawatan.
C. Supir ambulan, D. Tenaga kesehatan tradisional, atau E. Teknisian medis, tenaga teknisi medis. Jawabannya adalah yang C. Supir ambulans. Kita rujuk pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 11. Di sana disebutkan bahwa tenaga kesehatan itu dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan lain yang tidak masuk dalam kelompok tenaga kesehatan tersebut. Jadi yang secara eksplisit disebutkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 ini adalah sopir ambulan. Soal berikutnya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di A. Ibu kota, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, D. Semua jawaban benar, atau E. Semua jawaban salah. Untuk menjawabnya, kita merujuk kembali kepada Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 35. Di sana dikatakan bahwa Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara, Republik Indonesia. Jadi jelas bahwa Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau biasa kita kenal dengan KTKI itu harus berkedudukan di Ibu Kota Negara. Soal berikutnya, yang tidak termasuk ke dalam tugas dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah A. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. B. Melakukan evaluasi terhadap tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. C. Koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. D. Membina konsil masing-masing tenaga kesehatan. Atau yang E. Mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jawabannya adalah yang C. Koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Pertanyaannya ingat, yang tidak termasuk ke dalam tugas dari KTKI. Koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan itu bukan merupakan tugas dari KTKI. Kita lihat pada pasal 36 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi, koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan itu menjadi bukan tugas dari KTKI, melainkan fungsi. Kita harus membedakan antara fungsi dan tugas. Sedangkan untuk menjalankan fungsinya, di sini diuraikan apa saja tugas KTKI. Yang pertama, memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Yang kedua, melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Yang ketiga, membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Soal berikutnya, yang berwenang mencabut dan menerbitkan surat tanda registrasi tenaga kesehatan atau STR adalah A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah provinsi, C. Pemerintah kabupaten kota, D. Konsil tenaga kesehatan, atau E. Organisasi profesi. Ini pertanyaannya berkaitan dengan kewenangan menerbitkan dan mencabut STR bagi tenaga kesehatan. Jawaban yang tepat adalah D. Konsil Tenaga Kesehatan. Jawaban ini merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan pasal 38. Di mana di sana dikatakan dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang A. Menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan. B. Menerbitkan atau mencabut STR.
C. Menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan. Atau D. Menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Itu adalah tugas dari masing-masing konsil tenaga kesehatan sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dipimpin oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, D. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, D. Sekretaris, E. Kolegium Tenaga Kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sekretaris. Kita lihat uraiannya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 39 dikatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Jadi jelas di sini bahwa KTKI itu dipimpin oleh seorang sekretaris. Lanjut ke soal yang berikutnya. Anggota Konsil Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur kecuali A. Organisasi profesi, B. Kementerian Kesehatan, C. Tokoh masyarakat, D. Anggota DPR, atau E. Kolegium masing-masing tenaga kesehatan. Jadi yang ditanyakan adalah anggota KTKI-nya itu. Jawabannya adalah yang D, kecualinya, anggota DPR. Kita lihat pembahasannya berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 40 Ayat 2. Keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas unsur A. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. B. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ini terkait pendidikan kesehatan yaitu Kemendikbud atau Kemenristek. Kemudian C. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan anggota dari Konsil Tenaga Kesehatan. Kemudian kolegium masing-masing tenaga kesehatan, asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Jadi di sini dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 harus ada unsur tokoh masyarakat dalam keanggotaan konsil di masing-masing tenaga kesehatan. Soal berikutnya, yang berwenang menerbitkan surat izin praktek atau SIP adalah A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, D. Organisasi profesi, atau E. Konsil Tenaga Kesehatan. Jawabannya adalah C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk menjawabnya, kita merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 46. Di sana disebutkan Pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Pasal 2-nya, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP atau surat izin praktek. Pasal 3-nya, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang. Dalam hal ini, biasanya pejabat kesehatan yang berwenang adalah dinas kesehatan masing-masing kabupaten atau kota tempat tenaga kesehatan tersebut menjalankan prakteknya. Jadi jelas ya, yang menerbitkan dan mengeluarkan STR itu adalah Konsil Tenaga Kesehatan, sedangkan yang menerbitkan surat izin itu adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota di mana praktek tersebut dijalankan. Hati-hati tertukar pada soal pemberian izin SIP dan pemberian izin STR. Soal selanjutnya,
untuk menegakkan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan praktek konsil masing-masing tenaga kesehatan, menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan, dan dapat memberikan sanksi disiplin berupa A. Pencabutan STR, B. Pemberian peringatan tertulis, C. Pemberian peringatan lisan, D. Pemberian sanksi pidana, atau E. Pencabutan SIP. Yang ditanyakan di sini adalah kewenangan dari konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan, dan juga sanksi yang dapat diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kita rujuk soal ini pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 49. Di sana pada ayat 1 disebutkan untuk menegakkan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan praktek, konsil masing-masing tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin. Nah ini, pada ayat 2-nya dijelaskan sanksi disiplin yang dapat diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Yang pertama, pemberian peringatan tertulis. Yang kedua, rekomendasi pencabutan STR atau SIP. Jadi tidak berwenang untuk mencabut konsil masing-masing tenaga kesehatan, karena yang berwenang untuk mencabut STR adalah konsil tenaga kesehatan Indonesianya, KTKI-nya, bukan konsil masing-masing tenaga kesehatan. Sedangkan SIP itu jelas, itu hak atau kewenangan pencabutan dan penerbitannya ada pada pemerintah daerah masing-masing. Jadi, konsil masing-masing tenaga kesehatan ini hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi. Kemudian yang terakhir, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. Nah, kalau untuk menarik tenaga kesehatannya mengikuti pendidikan, itu merupakan kewenangan dari konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu memberikan peringatan. Soal berikutnya, fasilitas pelayanan kesehatan dapat mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing dengan persyaratan atau pertimbangan dengan mempertimbangkan titik-titik. Yang A. Kemampuan finansial fasilitas pelayanan kesehatan. B. Ketersediaan tenaga kesehatan setempat. C. Akreditasi lulusan tenaga kesehatan. D. Mutu dan kualitas tenaga kesehatan. Atau E. Tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini berkaitan dengan kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendayagunakan tenaga kesehatan asing. Jawabannya adalah yang B, ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Untuk menjawabnya, kita merujuk pada pasal 53 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Pasal 1 dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Republik Indonesia itu dapat mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan. Kemudian, pada pasal 2-nya dijelaskan pertimbangan dalam perekrutan tenaga kesehatan asing tersebut. Yang mana pertimbangannya yang pertama adalah alih teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu pertimbangannya adalah ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Jadi kalau kita dalam pengembangan teknologi atau ilmu pengetahuan untuk transfer knowledge, itu bisa menggunakan tenaga kesehatan asing. Kemudian yang kedua, pertimbangannya adalah memang di negara kita belum terdapat tenaga kesehatan tersebut. Nah, itu dua hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dan memperbolehkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendayagunakan tenaga kesehatan asing di Republik Indonesia. Lanjut soal berikutnya, dalam menjalankan praktek, tenaga kesehatan wajib
A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan. B. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan perundang-undangan. D. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Atau E. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Pertanyaan ini berkaitan dengan kewajiban seorang tenaga kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa yang C? Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57. Di sana disebutkan tentang hak dari seorang tenaga kesehatan. Haknya yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar operasional prosedur. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral kesusian, serta nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi yang ditanyakan adalah kewajiban dari tenaga kesehatan. Pilihan A, B, D, dan E itu adalah memang betul kewajiban dari seorang tenaga kesehatan. Sedangkan yang C-nya itu bukan kewajiban, melainkan hak seorang tenaga kesehatan. Jadi seorang tenaga kesehatan berhak menolak keinginan pasien atau penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan perundang-undangan. Jadi itu merupakan hak, bukan kewajiban dari tenaga kesehatan. Soal selanjutnya, ini merupakan tanggung jawab dari tenaga kesehatan, kecuali A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, B. Meningkatkan kompetensi, C. Mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, D. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, atau yang E. Melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Jawabannya adalah yang A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Kenapa yang A? Karena yang A itu bukan tanggung jawab, tapi itu adalah kewajiban seorang tenaga kesehatan. Nah, sedangkan yang B dan E kita merujuk pada pasal 60 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di sana disebutkan bahwa tanggung jawab seorang tenaga kesehatan adalah yang pertama mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, meningkatkan kompetensi, bersikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir, melakukan kendali mutu, pelayanan, dan kendali biaya dalam menyelenggara upaya kesehatan. Jadi jelas, yang A itu bukanlah tanggung jawab, tapi kewajiban dari seorang tenaga kesehatan. Lanjut soal berikutnya. Ketentuan mengenai pelimpahan tindakan medis atau pekerjaan kefarmasian adalah sebagai berikut, kecuali A. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pelimpahan. B. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. C. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. D. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
harus dilakukan pada jam kerja? Jawabannya adalah yang karena ini adalah yang kecuali. Jadi yang A sampai yang D itu adalah ketentuan mengenai pelimpahan tindakan medis atau pekerjaan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 65, di mana ayat 1 dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Jadi baru dua ini yang dapat dilakukan pelimpahan kewenangannya. Dari yang pertama dari tenaga medis kemudian yang kedua dari apoteker ke tenaga apoteker lainnya. Nah, pasal 65 ayat 3 di sini mengatur tentang ketentuan pelimpahan tersebut. Yang pertama, tindakan yang dilakukan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan itu tetap harus berada di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Yang C, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakannya itu sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Soal berikutnya, rekam medis penerima pelayanan kesehatan merupakan milik A. pasien, B. tenaga kesehatan, C. fasilitas pelayanan kesehatan, D. pengadilan, atau E. negara. Hati-hati, soal ini banyak mengecoh kita karena di sini ada pernyataan tentang rekam medis. Kita harus hati-hati bahwa di sini ada yang dinamakan rekam medisnya sendiri, ada yang dinamakan isi rekam medis. Jadi hati-hati, ini banyak yang terkecoh pada soal ini. Jawaban yang tepat adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya yang terkecoh itu bahwa rekam medis penerima pelayanan kesehatan itu adalah milik pasien. Nah, itu kita lihat pembahasannya. Kita merujuk pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Di situ secara jelas bahwa rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70. Pasal 70-nya itu membahas tentang rekam medisnya merupakan milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pengecohnya adalah pada pasal 70-nya itu biasanya disebutkan isi rekam medis. Jadi kalau isi rekam medisnya itu adalah milik pasien. Sedangkan rekam medisnya itu adalah milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau berkaitan dengan isi nanti ada hak dan kewenangan tenaga kesehatan bahwa isi itu adalah milik pasien, jadi tidak boleh dibuka secara kepada halayak atau kepada publik karena itu akan milik pasien. Kita harus mendapatkan dulu persetujuan dari pasien, baru kita bisa membuka isi rekam medisnya. Jadi kalau isinya itu adalah milik pasien, sedangkan rekam medisnya adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Soal selanjutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dilaksanakan oleh A. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. B. Konsil tenaga kesehatan. C. Organisasi profesi. D. Semua benar. E. Semua salah. Jawabannya adalah D. Semua benar. Kita merujuk pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya. Jadi, pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan KTKI dan juga organisasi profesi. Lanjut ke soal berikutnya. Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan
dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut, kecuali A. Teguran lisan, B. Penangguhan perpanjangan STR, C. Peringatan tertulis, D. Denda administratif, atau E. Pencabutan izin praktik. Dari soal ini, sebetulnya kita harus sudah bisa mendapatkan gambaran. Kenapa? Karena sesuai dengan yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa sanksi administratif ini berkaitan dengan kewenangan. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pertanyaannya itu adalah yang kecuali. Sebetulnya kita bisa langsung menjawab soal ini adalah yang B, penangguhan berpanjangan STR. Kenapa demikian? Karena pencabutan pemberian izin, menerbitkan dan mencabut STR itu adalah kewenangan dari KTKI, termasuk juga perpanjangan. Perpanjangan artinya kan menerbitkan STR yang baru dan perpanjangan. Nah, itu kewenangan dari KTKI, bukan kewenangan dari pemerintah. Kalau pemerintah itu hanya berwenang dalam menerbitkan surat izin praktiknya. Dan jawabannya memang betul yang B, penangguhan perpanjangan STR. Kita lihat penjelasannya dalam pasal 82 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan izin. Nah, pencabutan izin di sini lingkup dan kewenangan dari pemerintah itu adalah pencabutan izin praktik, baik praktik tenaga kesehatan atau izin praktek fasilitas pelayanan kesehatan. Kita lihat lagi pada kewenangan pemerintah dan kewenangan KTKI. Hati-hati dalam menjawab setiap soal, cermati apa yang ditanyakan, cari kata kuncinya, baru kita mencoba menjawabnya. Mungkin itu video kita kali ini terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Semoga video ya ini dapat membantu Sobat IQ semua dalam belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi kompetensi bidang, khususnya di bidang kesehatan, materi kesehatan umum. Terima kasih. Salam cerdas.